Di seberang jalan terdapat sebuah bekas sinyal tebeng yang kondisinya kini sudah tidak utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya kembali akan membahas mengenai bekas jalur kereta api Yogyakarta-Ambarawa bagian ke-10 atau bagian terakhir dari pembahasan jalur kereta api ini. Untuk bagian sebelum-sebelumnya silahkan Anda klik di kolom deskripsi ataupun yang saya sematkan di pojok kanan atas. Jalur kereta api Bedono hingga ke Ambarawa bisa disebut dengan pepatah hidup segan mati tak mau. Jalur kereta api ini membentang dari selatan ke utara sepanjang kurang lebih 9 km. Akhirnya saya tiba di bekas stasiun Bedono. Stasiun ini terletak di Dusun Kerajaan, Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Stasiun Bedono merupakan saksi bisu kemeriahan perayaan pembukaan jalur kereta api Secang Ambarawa. Sebelum jalur kereta api resmi dibuka pada tanggal 1 Februari tahun 1905, perayaan pembukaan jalur ini justru dilakukan pada tanggal 29 Januari tahun 1905. Para tamu undangan baik yang berangkat dari Magelang ataupun dari Semarang menaiki kereta api yang telah dihias sedemikian rupa dan bertemu di titik perayaan yaitu di stasiun Bedono. Seiring dengan berjalannya waktu, sekitar tahun 1970-an, pertumbuhan kendaraan roda 4 seperti truk dan mobil tumbuh dengan pesat. Stasiun Bedono secara berangsur mulai ditinggalkan oleh para penumpang karena beralih ke moda transportasi lain. Akhirnya, pada tahun 1977, stasiun Bedono dinonaktifkan. Kendati begitu, stasiun Bedono sewaktu-waktu sangat ramai seiring dengan dijadikannya jalur kereta api Bedono Ambarawa sebagai jalur kereta api wisata. Bangunan stasiun Bedono sangat sederhana, terdiri dari satu buah ruang tunggu penumpang, sebuah ruangan yang merangkap sebagai ruang kepala stasiun dan ruang penjualan tiket. Rancangan bangunan stasiun sangat selaras dengan lingkungan sekitarnya. Dulunya stasiun Bedono memiliki 4 jalur kereta api. 3 jalur adalah untuk lalu lalang kereta api dan 1 jalur menuju ke turntable atau meja pemutar lokomotif. Kini stasiun Bedono hanya memiliki 2 buah jalur saja. Jalur ketiga dan jalur menuju ke turntable sudah terkubur oleh rumput-rumput liar. Artefak atau peninggalan di stasiun Bedono yang masih bisa dijumpai adalah bekas sebuah meja pemutar lokomotif, sebuah toilet. Kita juga masih bisa melihat sebuah penampungan air dan corong air yang masih berfungsi hingga kini. Selepas stasiun Bedono, jalur kereta api menurun cukup curam ke arah Ambarawa. Tetapi sebaliknya, dari Ambarawa, jalur kereta api menanjak cukup terjal sehingga diperlukan lagi jalur kereta api bergigi. Lokasi ini adalah lokasi favorit untuk hunting jika kereta api wisata berjalan. Terkadang rangkaian kereta api tersebut berhenti luar biasa di tempat ini, memberi kesempatan bagi para wisatawan untuk berfoto dengan latar belakang rangkaian kereta api wisata ini.
Jika kereta api wisata diberangkatkan dari stasiun Ambarawa menuju ke Bedono, di titik tertentu di area perkebunan warga, kereta api wisata akan berhenti sejenak guna untuk mengisi air ke ketel lokomotif. Kurang lebih sekitar 300 meter sebelum halte Jambu terdapat sebuah jembatan kereta api yang melintasi Kali Galeh. Tidak jauh dari jembatan kereta api ini terdapat awal jalur kereta api bergigi. Karena selepas jembatan ini jalur kereta api mulai menanjak cukup terjal hingga ke Bedono, sehingga diperlukan rel bergigi. Video lama ini menggambarkan ketika kereta api akan memulai menapaki tanjakan terjal dan akan mulai menggunakan jalur bergigi. Akhirnya saya tiba di bekas halte Jambu. Halte Jambu berada di kilometer 79 plus 235 dari Yogyakarta. Halte ini memiliki ketinggian sekitar 479 di atas permukaan laut. Halte Jambu berada di wilayah Dusun Jambu Kulon, Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Halte ini berdekatan dengan Jalan Ambarawa Magelang, tepatnya di kilometer 4. Halte Jambu perannya sangat vital karena di halte inilah rangkaian kereta api melakukan proses langsiran. Jika kereta api diberangkatkan dari Ambarawa, maka posisi lokomotif yang tadinya di depan dilangsir dan ditaruh di bagian belakang rangkaian kereta api. Hal ini perlu dilakukan karena untuk mendorong rangkaian kereta api menapaki tanjakan terjal hingga ke stasiun Bedono. Setelah dari halte Jambu, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Ambarawa. Di daerah Temanggungan terdapat sebuah sinyal masuk menuju ke stasiun Ambarawa. Sinyal masuk ini hanya terdiri dari satu lengan saja. Tidak jauh dari sinyal masuk terdapat pula sebuah bekas gudang. Saya tidak tahu apakah gudang ini ada hubungannya dengan stasiun Ambarawa, sebab jarak dari stasiun cukup jauh, yaitu sekitar 300 meter. Di luar benteng area stasiun Ambarawa terdapat sebuah wesel percabangan. Setelah menempuh perjalanan hampir 83 km, akhirnya saya tiba di stasiun Ambarawa. Stasiun ini terletak di Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Stasiun Ambarawa berada di ketinggian sekitar 474 dari atas permukaan laut. Stasiun Ambarawa atau Stasiun William I dibangun bersamaan dengan dibangunnya jalur kereta api Kedung Jati Ambarawa. Jalur kereta api Kedung Jati Ambarawa merupakan syarat yang harus dibangun oleh NIS ketika mengajukan konsesi untuk membangun jalur kereta api Semarang Portstem London. Mengenai sejarah tentang stasiun Ambarawa atau William I akan saya bahas secara terpisah. Dengan tibanya saya di stasiun Ambarawa, maka berakhir pula pembahasan mengenai bekas jalur kereta api Yogyakarta, Magelang, Ambarawa. Video rangkuman bekas jalur kereta api ini saya buat selama 3 bulan di sela-sela kesibukan saya dalam bekerja. Sampai jumpa di pembahasan bekas jalur kereta api lainnya.